Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus nih ke satu bagian spesifik dari buku How to Win Any Negotiation. Tepatnya di bagian 3, Hard Bargain, Winning When the Score is Kept in Dollars. Nah, sumber ini katanya sih menjanjikan strategi kepalan besi gitu ya, untuk situasi di mana kita perlu jadi oportunistis tanpa kompromi, terutama saat uang jadi patokan utama. Jadi misi kita kali ini membongkar seni dan psikologi di balik tawar-menawar yang alot soal harga dan syarat. Gimana tuh? Betul, betul sekali. Bagian ini memang nuansanya beda ya dari pendekatan negosiasi yang mungkin lebih menekankan hubungan baik gitu. Fokus utamanya jelas, gimana caranya menang, memaksimalkan keuntungan finansial Anda kalau skornya memang dihitung pakai uang. Kita akan coba lihat nih beberapa taktik kuncinya. Oke. Mari kita mulai bedah kalau gitu. Apa sih sebenarnya esensi dari tawar-menawar keras ini menurut bukunya? Kapan kita sebaiknya pakai kepalan besi ini? Intinya itu ya tahu kapan harus jadi oportunis. Gitu. Sumber ini ngasih pembedaan yang cukup jelas antara negosiasi berkelanjutan. Misalnya Anda bangun rumah, kan hubungan jangka panjang sama kontraktor itu penting banget ya. Nah, itu beda sama yang dia sebut transaksi popcorn. Transaksi popcorn, apa tuh? Ya, kayak beli barang bekas atau mungkin tawar-menawar di pasar loak gitu. Dalam transaksi model begitu, hubungan setelah jual beli itu seringkali nggak terlalu penting. Jadi, hasil yang sangat menguntungkan satu pihak itu ya mungkin saja terjadi. Bahkan bisa jadi tujuan utamanya. Ini soal memaksimalkan hasil saat hubungan bukan prioritas nomor satu gitu loh. Menarik ya. Jadi ada pemilahan konteks yang jelas banget. Lalu, gimana caranya menerapkan kepalan besi ini biar efektif? Saya dengar ada trik soal psikologi angka ya. Kadang saya agak skeptis sih. Apa benar hal sekecil itu bisa berpengaruh? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan sumber ini memang ngasih argumen psikologis yang menurut saya cukup kuat ya. Jadi gini, angka bulat katakanlah 3.100.000 gitu ya. Itu cenderung ngasih kesan kayaknya ini angka perkiraan deh. Atau angka yang masih bisa digoyang lagi. Oh, oke. Sebaliknya, kalau angkanya ganjil dan spesifik, misalnya 3.117.850, nah ini secara nggak sadar ngasih pesan kalau angka itu hasil perhitungan yang matang, bukan asal sebut. Jadi lebih meyakinkan gitu ya? Betul. Secara psikologis, ini bikin lawan bicara kita merasa, wah ini angkanya udah pasti nih. Jadi mereka cenderung kurang berani nawar jauh, atau mungkin cuma mengharapkan konsesi yang kecil aja. Bahkan sumbernya menyarankan untuk nambah efeknya, Anda bisa pura-pura sibuk lihat catatan atau kalkulator sebentar sebelum nyebutin angka ganjil Anda itu. Jadi ada unsur teaternya sedikit ya, biar angka kita kelihatan lebih kokoh. Lalu gimana soal strategi untuk dapat harga terbaik? Contoh soal treadmill di buku itu kedengarannya lumayan juga ya, kayak gali informasi rahasia. Iya, bisa dibilang gitu. Kayak detektif harga lah. Sumbernya menyarankan pakai taktik bertanya bertingkat. Jadi jangan langsung tembak. Diskonnya berapa? Terus gimana dong? Mulai dulu dari yang lebih umum. Misalnya, toko ini ada kebijakan penyesuaian harga kompetitor nggak ya? Kalau jawabannya iya, baru deh masuk. Boleh tahu harga terbaik yang bisa dikasih untuk barang ini? Kalau Anda rasa masih bisa turun lagi, gali lebih dalam. Tanya aja, kira-kira harga terendah treadmill tipe ini pernah dijual berapa ya di sini? Wah. Atau bahkan pertanyaan kunci seperti, siapa ya di toko ini yang punya wewenang ngasih harga di bawah itu? Tujuannya jelas, bongkar terus lapisan harga standar sampai ketemu batas paling bawahnya. Nah, prinsip serupa katanya berlaku juga waktu beli mobil baru. Kalau kita tahu biaya faktur dealer setelah dikurangi insentif dan holdback. Holdback itu apa lagi? Semacam margin keuntungan tersembunyi buat dealer gitulah, yang nggak selalu kelihatan di harga stiker. Nah, tahu angka itu, menurut buku ini, jadi kunci kekuatan tawar kita. Wah, ini pendekatannya lumayan agresif ya kedengarannya. Tapi apa ini nggak berisiko bikin kita kelihatan ya nyebelin gitu? Atau terlalu menekan? Meskipun dalam transaksi popcorn sekalipun. Ada batasannya nggak sih? Nah, ini dia. Ini poin yang krusial banget. Dan sumbernya juga menekankan ini. Tawar-menawar keras atau hard bargaining itu bukan berarti kita harus jadi orang yang kaku, kasar, atau nggak enak diajak ngobrol. Istilahnya hard touch. Oh, jadi beda ya antara cara nawar sama cara bersikap. Tepat.
Justru, sumber ini bilang, negosiator yang paling efektif itu adalah yang bisa gabungin sentuhan lembut dalam gaya komunikasinya, jadi tetap ramah, sopan, enak diajak bicara, tapi tawar-menawar keras pada isinya. Istilahnya soft touch, hard bargain. Pendekatan ini katanya jauh lebih sukses daripada yang sama-sama keras. Sikapnya keras, nawarnya gula keras, hard touch, hard bargain. Kenapa bisa gitu? Iya, karena persona yang ramah itu bikin permintaan yang keras atau posisi tawar yang alot jadi lebih gampang diterima sama pihak lain. Nggak bikin mereka langsung defensif. Ingat aja analogi dari bukunya, kepalan besi itu paling efektif kalau dibungkus pakai sarung tangan beludru. Oke. Jadi kuncinya di kontras itu ya. Sikapnya tetap luas, ramah, tapi tujuannya jelas. Hasil finansial terbaik, ini soal strategi dan adaptasi berarti. Kita harus tahu kapan konteksnya pas buat pakai kepalaan besi, terutama pas uang jadi skor utama. Dan hubungan bukan faktor utama, tapi cara menyampaikannya tetap halus. Jangan gampang nyerah sama angka final, hanya karena kelihatannya udah baku atau tercetak di kertas. Tepat sekali. Kekuatan sebenarnya itu datang dari kemampuan kita pakai taktik ini secara strategis. Ya, memanfaatkan psikologi angka ganjil tadi, bertanya bertingkat untuk bongkar harga, itu semua alat yang ampuh. Tapi yaitu efektivitasnya sangat tergantung pada kecerdasan kita baca situasi. Apa sih tujuan utama kita? Hasil finansial atau hubungan? Konteks transaksinya gimana? Dan gimana caranya menerapkan taktik itu tanpa malah merusak kemungkinan dealnya itu sendiri. Ini seni menyeimbangkan ketegasan sama keluasan lah. Oke, ini benar-benar menyasi perspektif baru ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu untuk Anda renungkan. Setelah dengar soal taktik-taktik ini, terutama soal psikologi angka dan pertanyaan bertingkat tadi, gimana pandangan Anda sekarang soal situasi di mana harga atau syarat itu kelihatannya udah final? Misalnya, di formulir standar, daftar harga, atau mungkin kontrak baku gitu. Apakah Anda jadi mulai ngelihat ada potensi ruang negosiasi yang sebelumnya Anda pikir, wah nggak mungkin bisa ditawar lagi? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.